Halo, selamat pagi. Halo ya. Iya Pak. Ya, dengan saudara Denny ya. Iya benar Pak. Iya, selamat pagi. Dan Ibu Hanifa ya. Iya. Ya baik, kami dari Lembaga Pelatihan Bahasa Jepang yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Saya Tri dari LPK Muda Bergaya. Dengan Mas Rizky ya? Iya. Sebelumnya Mas Rizky pernah daftar di ini ya, di BP2NI ya? Nama saya Veronica, biasa dipanggil Vera. Saya tinggal di Bekasi, Harapan Baru. Iya Pak. Nah, baik, untuk selanjutnya kenapa Bapak sendiri tertarik untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang online dari kami, Pak? Ya saya ingin mencari tentang mempelajari tentang bahasa Jepang Pak. Oh gitu, pengen tahu ya, pengen tahu tentang bahasa Jepang. Iya, ya, pengen ya? Iya Pak. Baik, kalau gitu Pak, untuk Sebelumnya pernah belajar bahasa Jepang Iya. di Karawang, di lembaga mana namanya? di lembaga Tensai Nihongo namanya. Oh, saya ya. Berapa bulan itu? Itu kurang lebih sekitar 2 bulanan lah, tapi karena waktu itu sambil bekerja jadi nggak bisa lanjut dulu gitu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Hai. Saya pakai pensil sih. Nah, Ohayo. Oke. Oke, betul. Cuma kurang dikit ya. Tapi intinya ya. Intinya ngerti hiragana lah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan pelatihan secara daring dimulai. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan mau nanya soal tugas, kan ini udah dibahas sama-sama. Itu ditulis ulang apa enggak?
Tulis saja. Ya tulis ulang, nggak apa-apa. Nanti siapa tahu gitu, meskipun ini udah dibahas bareng-bareng, tapi masih ada yang salah gitu. Bisa jadi gitu ya, Oke, kemungkinan apa-apa. Arigato. Iya, kochira koso. Nanti juga kan soal evaluasi kalian yang sudah kalian kirimkan ke kita, nanti kan kita itu juga jadi bahan apa ya, data buat kita gitu. Jadi itu nanti jadi file ya buat kita selama kalian belajar, nilai-nilainya nanti dikumpulin gitu. Makanya meskipun udah dibahas, kumpulin aja gitu ya tugasnya, oke? Oke ya. Oke, minasan konbanwa. Itu ra kalau, tara kalau sudah. Sebenarnya sih sama-sama sudah melakukan juga. Si Bang. Okane ga attara ryoko shimasu. Okane ga attara ryoko shimasu ne. Doyu imi wa nan desu ka? Kalau ada uang pergi berwisata. Oke, Saya nice. pergi berwisata. Oke, ryoko shimasu itu berwisata ya. Oke, kalau ada uang saya berwisata. Hai. Arigatou gozaimasu. Hah? Gimana kalau ada ini? もしこの学生たちはエパルワシでしょうね、エパルワシの問題を質問したいとかね。先生としてどうですか？いや、全部答えは言ってください。マジですか？本当？いや、大丈夫です。大丈夫。大丈夫、わかりました。aja dan pelan-pelan aja. Kalau misalnya nanti di tengah pelajaran ada yang nggak ngerti atau ada yang mau ditanyakan, silakan diinterupsi aja ya, silakan langsung ditanyain aja. Oke. Kalau misalnya ada sesuatu yang saya tidak ngerti, mohon bantuannya ya Arel Sensei dan Sensei yang lainnya. Oke. Ni imas. Oke, baik ya. Kimura-san wa jimusho ni imas ya. Oke, Lelitang artinya apa itu? Kimura-san ada di kantor. Oke, bagus. Oke ya, terima kasih teman-teman yang udah bantu membacakan ya. No 学部に勉強しています。そして何ですか？趣味は友達をたくさん作ることです。以上です。わかりますか？日本語わかりますか？アレル先生多分ちょっと長すぎて長すぎてじゃあ聞きたいことあれば聞いてください。Bulan Maret gitu. Selanjutnya sekarang saya mengajar di kampus. Saya mengajar bahasa Indonesia untuk orang Jepang. Seperti itu.
menjawab nggak pertanyaannya? Pelan-pelan aja belajarnya ya. Yang penting tetap semangat. Memang bahasa Jepang itu susah. Saya juga memahami karena saya juga belajar ya dulu. Susah sekali. Tapi yang penting tetap semangat. Yang penting tetap mau belajar. Tetap mau coba-coba. Tetap berani ngomong kayak gitu ya. Supaya bisa nantinya. Kalau boleh tahu Sensei. Iya. Itu kan Sensei kan S3 ya. Iya. Itu gimana ceritanya bisa ke Jepang biasanya? Oh, jadi iya ini sebenarnya agak panjang ya ceritanya. Gimana ya menyingkapnya? Jadi dulu waktu saya kuliah ya, waktu saya kuliah S1 itu saya kuliahnya waktu itu 2 ya. Saya yang satu jurusannya sastra Jepang, yang kedua jurusannya administrasi bisnis. Itu S1 saya dulu ya. Nah, jadi saya udah belajar bahasa Jepang itu sejak kuliah, bahkan sebelumnya pernah les bahasa Jepang juga waktu SMA. Nah, kemudian karena semakin saya belajar bahasa Jepang, semakin saya penasaran gitu ya, karena ini bahasa susah banget ya. Jadi ini susah dan kita benar-benar harus meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk mempelajarinya. Tapi saya senang gitu, saya suka mempelajari hal yang baru tentang bahasa Jepang. Nah, setelah lulus S1, saya memutuskan untuk S2 atau saya masuk S2 di UI ya. Jadi jurusannya juga waktu itu masih berhubungan dengan Jepang. Jadi namanya Kajian Wilayah Jepang. Intinya saya belajar tentang bahasa Jepang, belajar tentang politik Jepang, ekonomi, sosial, dan macam-macam seperti itu tentang perjepangan gitu ya. Nah, semakin belajar saya semakin senang karena memang ini saya memang agak aneh ya dari dulu. Emang teman-teman bilang kok suka belajar sih kayak gitu, tapi saya senang sih kayak belajar, jadi saya tetap masuk sekolah lagi. Nah, setelah lulus S2 saya merasa kayaknya karena saya dari dulu belajar Jepang, belajar tentang bahasa Jepang, belajar tentang masyarakat Jepang. Kalau misalnya belum ke Jepangnya, belum afdol gitu. Kalau belum ke Jepangnya, belum cukup gitu. Harus langsung nih kayaknya belajar ke Jepang. Jadi saya berusaha tuh cari caranya supaya bisa S3 di Jepang. Tapi ya, tidak segampang itu. Susah nyarinya ya. Mencari kampus yang mau menerima, jadi kita harus bergerak semuanya sendirian gitu ya. Saya harus cari kampusnya di mana yang mau nerima, dosennya saya harus cari cara bahasa Jepangnya gimana supaya bisa ngerti kayak gitu. Pokoknya prosesnya itu panjang. Jadi dari saya S2 sampai masuk S3 itu ada waktu 2 tahun ya. Jadi waktu saya nyari-nyari dan waktu saya mempelajari bahasa Jepang secara lebih mendalam gitu. Tapi akhirnya saya bisa masuk S3. Dan waktu itu bapak saya bilang sebelum saya ke Jepang ya, katanya kamu ke Jepang jangan pulang dulu sebelum punya S3, katanya kayak gitu. Jadi saya harus cari dong sampai ketemu. Saya cari kemana-mana, benar-benar saya email dosen di tiap kampus kayaknya ya satu-satu supaya mereka mau menerima saya atau enggak kayak gitu. Jadi intinya ceritanya panjang sih, tapi yang jelas pokoknya kita harus mengusahakan apa yang kita mau dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang udah memutuskan untuk belajar bahasa Jepang, udah gitu juga ketika dijalani ternyata suka dengan bahasa Jepang, itu terus aja usahakan. Yang mau pergi ke Jepang, yang mau kerja di Jepang, terus aja terus belajar. Dan bukan cuma belajar bahasa Jepangnya ya, tapi juga belajar cari-cari kesempatan, belajar ngobrol sama orang karena orang tuh siapa tahu bisa ngasih kita jalan gitu. Kita nggak tahu loh siapa yang bisa ngasih kan. Kita ngobrol sama siapa, tahu-tahu dia ngasih jalan ke kita gitu. Saya pun mengalami banyak seperti itu ya, yang kita cuma ngobrol-ngobrol doang, udah lama nggak ketemu, tahu-tahu dia datang lagi kasih informasi ke saya. Akhirnya jalan bagi saya untuk bisa S3 kayak gitu. Jadi intinya semangat terus ya teman-teman belajar bahasa Jepangnya. Jangan nyerah karena bisa loh, pokoknya asal mau usaha. Asal jangan gampang nyerah sih. Asal tetap ngotot, asal tetap percaya sama diri sendiri bahwa kamu tuh bisa sebenarnya gitu. Mas Hairul ini pindah
Guys, sekarang sudah lagi packing untuk pengiriman ke peserta pelatihan. Konnichiwa minasan, hajime mashite, watashi wa Rahmat desu, Tashiku Maraya karakimashita, Niju Ichisai desu. Dojo yoroshiku onegai shimasu. Konnichiwa, hajime mashite, watashi wa Lali desu, Tegal karakimashita. Konnichiwa minasan, hajime mashite, watashi wa Shintame Rinda desu, Garuto karakimashita. Watashi wa Niju Nisai desu. Dojo yoroshiku onegai shimasu. Biasa dipanggil Acep, salah satu peserta dari program Kemenaker Bandung Berbagai Bahasa Jepang. Watashi wa Tegal karakimashita. Hatachi desu. Watashi wa MBA no Gakusei desu. Dojo yoroshiku onegai shimasu. Saya sangat bangga sekali menjadi salah satu peserta yang terpilih dalam pelatihan bahasa Jepang secara daring yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan dilaksanakan oleh LPK Muda Berdaya Nusantara. Di sini saya akan membagikan pengalaman singkat saya bersama LPK Muda Berdaya Nusantara ketika mengikuti pelatihan bahasa Jepang. Pertama, saya sangat menyukai motivasi yang diberikan oleh sensei dan senpai. Pasalnya, motivasi mereka sangat membuat saya bersemangat dalam berbahasa Jepang. Yang kedua, saya sangat menyukai metode belajar yang disampaikan oleh sensei karena sensei menjelaskannya secara rinci, jelas, dan padat, dan mudah dimengerti oleh pemula seperti saya. Dan yang ketiga, sensei di LPK Muda Berdaya Nusantara, mereka sangat ramah dan bagus dalam membimbing kami semua. Saya senang banget bisa bergabung sebagai salah satu peserta pelatihan bahasa Jepang. Awalnya saya sama sekali tidak mengerti bahasa Jepang, tapi berkat sensei-sensei yang ada di LPK Muda Berdaya Nusantara, sedikit demi sedikit saya mulai mengerti bahasa Jepang. Dan juga sistem pembelajaran online yang cocok banget untuk saya pribadi sebagai pekerja full time. Saya bisa belajar di mana aja dan waktunya juga fleksibel. Sensei-senseinya bisa mengerti dan mau mengatur jadwal untuk kita agar bisa mengikuti kelas. Saya sangat senang bisa menjadi bagian dalam pelatihan bahasa Jepang online ini. Waktu pelaksanaan yang sangat fleksibel, juga sensei yang sabar dalam mengajar membuat saya bersemangat dalam belajar bahasa Jepang. Alhamdulillah sensei dan teman-teman belajarnya juga asik, jadi saya semakin semangat dalam belajar. Karena selain waktu belajarnya yang fleksibel di waktu siang dan malam hari, dan memiliki pembelajaran yang sangat detail sekali. Di antaranya ada tugas setiap jam 9, kemudian ada juga sesi video call-nya. Dan itu membuat saya semakin bisa intens dalam pembelajaran bahasa Jepangnya setiap hari. Ucapkan terima kasih kepada Ditjen Bina Lantas Kementerian Ketenagakerjaan selaku penyelenggara pelatihan bahasa Jepang ini. Terima kasih kepada Ditjen Bina Lantas Kementerian Ketenagakerjaan selaku penyelenggara pelatihan sehingga saya dapat melaksanakan pelatihan bahasa Jepang online ini. Saya sangat berterima kasih kepada Ditjen Bina Lantas Kementerian Ketenagakerjaan karena telah menyelenggarakan pelatihan bahasa Jepang online ini. Ya, pelatihan ini sangat membantu saya dalam mencapai impian saya yaitu pergi ke Jepang. Ya, pokoknya saya ucapkan terima kasih kepada Ditjen Bina Lantas Ketenagakerjaan Kemenaker yang sudah menyelenggarakan program bahasa Jepang ini secara gratis. Ini kesempatan emas banget. Terima kasih kepada Ditjen Bina Lantas Ketenagakerjaan selaku penyelenggara. Juga kepada LPK MDN selaku pelaksana pelatihan, serta juga kepada teman-teman siswa pelatihan. Terima kasih kepada LPK Muda Berdaya Nusantara selaku pelaksana pelatihan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang. Arigatou gozaimasu. Dan ucapan terima kasih juga kepada LPK Muda Berdaya Nusantara beserta tenaga pengajar atau sensei-sensei yang sudah memfasilitasi dan membimbing proses belajar kami. Pada sensei dan pengurus di LPK Muda Berdaya Nusantara, terima kasih banyak telah membimbing kami semua. Ganbatte kudasai minasan. Arigatou gozaimasu.